Monsieur Philip, Duke of Orleans, adalah adik dari Louis XIV, Raja Prancis saat itu. Kisah hidupnya yang kontroversial, di mana ia memilih untuk berpakaian perempuan dan terobsesi pada laki-laki, membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Namun ternyata, di balik semua itu, ada cerita masa kecil yang menyedihkan, dan sosok ibu yang berandil besar yang mengarahkannya untuk memilih jalan tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Philip I, Duke of Orleans, adalah putra bungsu Raja Louis XIII dari Prancis dan istrinya Ratu Anne dari Austria. Kakaknya, calon Raja Louis XIV, hanya berselisih 2 tahun lebih tua darinya. Philip lahir pada tanggal 21 September 1640 di Château de Saint-Germain-en-Laye di Prancis, sehari sebelum ulang tahun ibunya, Ratu Anne yang ke-39. Kelahirannya ditandai dengan kanon perayaan di Paris. 1 jam setelah kelahirannya, ia dibaptis dan diberi nama Philip. Sebagai putra seorang raja yang berkuasa, Philip yang masih bayi memiliki pangkat Fils de France. Dengan demikian, ia berada di urutan kedua tahta Prancis, tepat di belakang kakak laki-lakinya, Louis, yang akhirnya mewarisi tahta Prancis sebagai Raja Louis XIV sebelum Philip mencapai usia 3 tahun. Sejak kecil, Philip tidak pernah dekat dengan ibunya. Ia selalu diserahkan di bawah asuhan orang lain dan kurang mendapatkan kasih sayang dari Ratu Anne. Philip menarik, penuh kasih sayang dan cerdas. Ia pernah dijuluki sebagai anak tercantik di dunia. Sementara teman dan orang kepercayaan ibunya, Madame de Motteville, mengatakan tentang Philip bahwa ia menunjukkan kecerdasan yang hidup sejak dini. Pengawasan pendidikan Philip diserahkan kepada Kardinal Mazarin oleh ibunya. Secara umum, kebijakan Mazarin diarahkan pada pemusatan kekuasaan, artinya seluruh negeri harus tunduk kepada raja. Kebijakan ini juga disesuaikan dalam membesarkan keluarga kerajaan. Jadi, sementara Louis XIV dibesarkan untuk memerintah, pendidikan Philip tidak diarahkan untuk menjadi orang yang terpintar di istana. Ini berarti dia tidak diharuskan banyak belajar dan diperbolehkan banyak bermain. Perilaku Philip juga diawasi ketat oleh ibunya dan Mazarin, yang memastikan bahwa Philip tidak memiliki kebebasan finansial yang berarti. Pada akhir Juni 1658, Louis jatuh sakit parah. Diduga menderita tipes, Louis hampir dinyatakan meninggal, tetapi ajaibnya pada pertengahan Juli ia mulai pulih. Penyakit tersebut membuat Philip, calon pewaris tahta, menjadi pusat perhatian. Karena takut tertular, Philip tidak diperbolehkan melihat saudaranya. Selama krisis pemimpin ini, Ratu Anne menjadi lebih dekat dengan putra bungsunya itu, menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya. Namun, setelah pemulihan Louis, Philip lagi-lagi ditinggalkan sendiri. Philip diangkat menjadi Duke of Orleans setelah kematian pamannya, Gaston, pada tahun 1660. Pada tahun 1661, ia juga menerima gelar Duke of Valois and Chartres. Untuk mencegah persaingan dan hubungan yang memanas antara Raja Louis XIV dan Philip, seperti yang dialami Louis XIII dan adik laki-lakinya Gaston, ibunya Ratu Anne dan Kardinal Mazarin membuat kebijakan pribadi untuk mencegah Philip mengejar ambisi yang mungkin memicu persaingan dan pemberontakan terhadap raja. Karena itu, selain dari jabatannya, ia tidak diberi kebebasan finansial yang berarti. Selama masa kecilnya, Ratu Anne sering memanggil Philip dengan julukan seperti gadis kecilku dan mendorongnya untuk mengenakan pakaian feminim, bahkan sampai ketika ia sudah menjadi pemuda, dan menjadi kebiasaan yang akan ia pertahankan sepanjang hidupnya. Sebagai seorang pemuda, Philip akan berdandan dan menghadiri pesta dansa dengan pakaian wanita, misalnya berpakaian seperti seorang gembala. Seorang kontemporer kemudian akan memanggilnya
wanita paling konyol yang pernah hidup. Philip digambarkan sebagai seorang pria kecil dengan perut buncit. Ia selalu mengenakan sepatu hak tinggi dan selalu berpakaian feminim. Ia selalu ditutupi dengan cincin, gelang, permata, dan mengenakan wig keriting hitam panjang yang tersebar lebar. Ia juga memiliki pita dimanapun ia bisa meletakkannya, memakai segala jenis wewangian, dan selalu tampil bersih dan rapi dimanapun ia berada. Bahkan dikabarkan ia juga memakai pemerah pipi untuk sentuhan akhirnya. Tampaknya ketidaknormalannya ini bukan sepenuhnya tidak disukai, melainkan menjadi sesuatu yang didukung secara terselubung karena bisa mengurangi potensi ancaman persaingan terhadap tahta. Tahun 1658 adalah tahun kunci di mana orientasi Philip menjadi jelas. Philip membuat kontak pertamanya tahun itu dengan Philippe de Lorraine yang dikenal sebagai Chevalier de Lorraine, kekasih pria yang dengannya ia akan menjalin ikatan emosional terdekat sepanjang hidupnya. Philip menikah pertama kali dengan Henrietta of England. Henrietta dikabarkan mempunyai hubungan spesial dengan beberapa pria, namun tidak diketahui lebih lanjut. Dari pernikahan ini, mereka mempunyai 2 putri yang bertahan hidup hingga dewasa dari total 8 kali kehamilan. Namun sebenarnya, Philip masih tetap menyukai laki-laki. Ia terpikat oleh ketampanan Chevalier dan menghujaninya dengan uang dan tunjangan, sambil diperintah olehnya. Pada Januari 1670, Henrietta membujuk raja untuk mengusir Chevalier de Lorraine. Ia akhirnya dibuang ke Roma setelah menyinggung raja dan Henrietta dengan membual bahwa ia bisa membuat Philip menceraikan Henrietta. Pengusiran ini membuat Philip menangis dan memohon kepada raja untuk memanggilnya kembali, tetapi itu tidak berhasil. Tak lama kemudian, Henrietta meninggal pada tanggal 30 Juni 1670. Rumor publik mengklaim ia telah diracuni oleh suaminya, dan menurut Saint Simon dalam memoirsnya, bahkan raja pun curiga pada awalnya. Tetapi penyelidikan yang ia lakukan mengungkapkan bahwa Chevalier de Lorraine dan Marquis de Via yang telah meracuninya. Setelah itu, Louis XIV sendiri yang mencari istri kedua untuk Philip, yang sangat ingin memiliki pewaris laki-laki untuk melanjutkan garis Orleans. Kemudian Philip menikah dengan Elizabeth Charlotte yang berusia 19 tahun, yang memeluk agama Katolik Roma pada tanggal 16 November 1671. Elizabeth tidak menarik, tetapi ia populer di kalangan istana karena kejujurannya dan kesederhanaannya. Dari pernikahan ini, Philip memiliki 1 putra dan 1 putri yang bertahan hidup hingga dewasa dari total 3 kali kehamilan. Elizabeth juga bertindak sebagai ibu bagi anak-anak Philip dari Henrietta dan memelihara hubungan baik dengan mereka sampai hari-hari terakhirnya. Dalam 2 kali pernikahannya, Philip dilaporkan tetap melakukan hubungan asmara terbuka dengan pria lain tanpa memperhatikan kedua istrinya. Favorit Philip selalu lebih muda, pria tampan, serta mendominasi. Setelah kemenangan Philip dalam pertempuran pada tahun 1671, Louis XIV memberikan saudaranya itu pangkat seorang Duke of Nemours, Marquisate Coucy and Follembray, dan Countship Douron and Romorantin. Philip juga adalah pendiri House of Orleans, cabang dari House of Bourbon yang berkuasa, dan dengan demikian leluhur langsung dari Louis Philippe I yang memerintah Prancis dari tahun 1830 hingga 1848. Philip tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri setelah terkena serangan stroke fatal pada siang hari tanggal 9 Juni 1701 dan meninggal pada usia 60 tahun. Jantung Philip dibawa ke Biara Val de Grâce pada tanggal 14 Juni dan tubuhnya dibawa pada tanggal 21 Juni ke Basilika Saint-Denis. Setelah kematian Philip, Elizabeth Charlotte khawatir karena berdasarkan ketentuan kontrak pernikahannya, ia akan ditempatkan di sebuah biara jika Philip meninggal. Tetapi ia diyakinkan oleh Raja Louis bahwa ia akan tetap berada di istana selama yang ia inginkan. Setelah Philip meninggal, Elizabeth membakar semua surat-surat dari kekasih Philip selama bertahun-tahun,
agar mereka tidak jatuh ke tangan yang salah. Sekian kisah dari Philip I, Duke of Orleans. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.